Aku sekarang Sabtu ya, Sabtu pagi aku ke pasar. Aku kalau ke pasar pakai hijab, pakai pokoknya pakai jilbab lah. Soalnya kalau di vlog ini aku bener-bener pingin keadaan aku sebenarnya sih kayak gitu. Meskipun nggak aku omongan secara vulgar kayak gitu ya. Tapi ini buat pembelajaran yang merantau kayak gitu itu bekalnya tuh harus banyak. Bekalnya tuh harus banyak kayak gitu. Nggih. Aduh, kayak gitu loh. Aku tuh nggak nyangka juga ada vlog kayak gini. Lama aku bermedsos itu ya 10 tahun yang lalu aku nggak tahu kapan mulainya buat vlog. Aku kan suka banget ya album kayak gitu, album-album kenangan ya. Kenangan tuh kalau bagus ya dikenang, kalau jelek ya jangan diulangin. Kayak misalkan aku kan sangat kayak apa ya, merantau itu nggak pamit kayak gitu. Ya pamit pas mau berangkat itu aja. Untung kedeket aja kok cuma 2 jam kayak gitu. Aku nggak ngomong bapak aku jauh-jauh hari nggak, ibu aku. Cuman ya namanya kalau masak-masak cuma urap-urap aja sih mudah kalau di rumah aku itu kayak gitu loh. Aku ini tadi cuma aku ngomong kak karena aku merantau ya. Aduh ini aku beli bambu sambal goreng ati. Aku kayak gini aja. Aku bener-bener anak pabrikan kayak gitu loh. Sambal goreng saus lada hitam, ini gulai aku beli baru. Aku pokoknya ada, aku nggak tester sih, udah banyak kan aku buat yang di pasar ada, yang nggak ada namanya di desaku itu nggak pakai nama, hafal. Kok bisa hafal? Aku juga heran ya. Kok bisa hafal ini bumbu soto ini? Mungkin kalau soto itu kuning, kalau rawon hitam ya mungkin ya aku. Ini masih ada stok-stok aku kayak gini. Aku taruh di toples kayak gini aja. Ini aku masih ada nasi jagung, beras jagung. Beras jagung, aku suka sekali ini beras jagung. Aku masak sendiri. Ya kayak gitu. Ini aku beli ini lodeh kayak biasanya gak aku. Ini lodeh, brekes, ikan asin kayak gini. Aku nggak tahu. Ya Allah, ini ikan asinnya enak. Nih, temen aku usahanya ini telur asin, tapi telur asinnya rasa bawang terus dibakar. Temen aku kerja dulu di pabrik kayak gitu. Ini aku beli 5. Tuh 2 ya 5. 4 ribuan. Aku beli ini kacang, aku suka peyek. Peyek kacang aku suka. Aku paling suka itu peyek, kedelai aku nggak suka. Atos. Terus kalau ebi aku nggak suka juga. Ebi itu aku gatal-gatal. Kacang ini paling protein kak, ganti ini tempe. Aku kan suka tempe ya. Loh, ya ampun, dadar jagungku ketinggalan sih. Ya Allah, aku mau balik lagi ke pasar ini. Aku beli balado, kayak gitu loh. Aku kok ke susu-susu. Sambal goreng aku bingung loh, kayak gitu mana suara berisik banget. Lirih mending ya, berisik kayak gitu loh. Aku udah ini tadi bikin tadi malam aku teh dingin. Anakku batuk sudah tak belikan obat kayak gitu. Ini kopi habis aku ngabisin, aku masih ada. Ini aku beli soalnya aku punya bumbu pecel sama kecambah masih ada ya. Ya ampun ini nggak tahu aku habisnya 73 ini. Tapi dadar jagungku ketinggalan. Aku kesana lagi ya. Wes, ini aku udah barusan dari pasar. Cepet kan naik sepeda motor kayak gitu. Paling cuma 5 menit. Ini 10.000 ini. Ini dadar jagungnya aku beli 10. Udah ya kawan. Kayak gitu aja. Kenapa ya aku nggak males ya. Aku tuh kenapa ya pikir aku itu gaji bulanan enak ya. Kalau bapak aku kan aset ya, yang bekerja itu aset kayak gitu. Tenaga bayar, tenaga orang itu bayar kayak gitu ya. Kalau memang aku bener-bener pingin kaya kayak gitu, gak cari ilmu kayak gitu ya. Nggak tahu terus kalau aku dapatnya ilmu sesat, aku mau jadi apa? Iya ya kalau untuk kebaikan ya mana ada ilmu sesat kebaikan, aku bingung. Udah aku mau makan aja bingung ngomongnya. Suami ini Suami ini gak jelas, ini kan dapat uang, katanya dapat uang.
Katanya, aku tapi wes kayak gini males kaya juga kayak gitu. Kaya itu butuh tenaga banget, kayak butuh pikiran banget orang kaya itu untuk iya kalau cuma apa ya? Ya cuma satu-satunya aset ya kayak gini ya. Kaya kan relatif ya. Ada kaya yang cuman punya rumah, cuman punya mobil, itu sudah kaya, kayak nggak punya hutang, itu sudah kaya. Tapi dulu awalnya sebelum punya rumah kayak gitu, sebelum punya gaji bulanan kayak gitu, sebelum punya kendaraan kayak gitu, apa kayak gitu. Udah ditetapkan sepertiga gaji itu ya bisa buat nyicil rumah. Itu yang lainnya bisa buat pendidikan, biar bisa buat makan, bisa buat apa menabung. Itu sama sekali buat aku ya oke sih kalau aku sekolah di sekolah biasa kayak gitu ya, anak aku kayak gitu. Aku tuh nggak mau aku kayak gitu. Anakku mesti aku meskipun flashback kayak gitu ya, flashback kan anakku ya disekolahin biasa kayak gitu. Aku ilmu kurang agama kayak gitu. Aku sekolah kan dan full day kayak gitu. Masih nyicil sekolah di full day mahal banget kan itu ya. Berapa uang masuknya kayak gitu loh. Karena itu ya aku background aku tuh udah dikasih rumah, dikasih sawah itu yang bikin aku apa ya sebenarnya nggak perlu sih aku omongkan di sini ya. Sekolah negeri aku takut kayak gitu loh. Beli kendaraan aku takut di kota orang kayak gitu ya. Kendaraan aku pakai sepeda motor sama ibu takut kayak gitu loh. Aku beli mobil Ayla itu juga aman kayak gitu. Kalau mentereng langsung mentereng kayak gitu ya, aku nggak bolo maling gimana coba? Coba aku bolo maling, beli mentereng sekalian kayak gitu loh. Beneran kan? Kalau aku bolo maling kan beli mentereng sekalian kayak gitu. Ini aku jaga-jaga buat anak aku, bukan buat aku supaya dia itu kalau aku mengingat aku dulu TA itu open book itu bawa buku banyak sekali sampai naik taksi bareng temen aku itu ya. Kalau yang rumahnya di Surabaya itu ya naik mobil. Ya kan orang tuanya di Surabaya ya. Jadi mobil orang tua entah mobilnya dia aku kan nggak tahu ya. Terserah lah yang penting kan nggak sulit harus telepon taksi harus gimana kayak gitu loh. Makanya aku bagaimana kamu nggak kos kayak gitu kayak mama dulu kos nggak enak masih ada aja ini aku nggak tahu ini belanja aku habis berapa ini tadi aku nggak ngitung-ngitung wes kayak ngono tuh ayam makanya aku wes nggak usah ini buat anak aku ini nggak apa-apa kamu itu ya kayak orang ya kalau sudah menikah ya kadang-kadang ya dia punya punya role model sendiri kalau sudah mulai nikah punya uang punya pekerjaan sendiri kayak gitu kayak aku itu kayak aku ya nggak mau aku udah punya suami itu ya udah menikah aku mau ngontrak aja bu kayak gitu aku mau di Suadarjo bisa bilang apa ibu bisa bilang enggak kayak gitu kan aku udah nyewa rumah udah pokoknya kalau ibu aku masih berapa hari kayak gitu aku kasih tahu kayak gitu kalau ya udah kayak gitu nggak aku nggak mendadak semuanya sih mendadak cuma karena ibuku karena apa yang ngantar itu loh yang ngantar terus yang apa yang buat urap-urap kayak gitu nggak tahu ya kalau pakai di tempat aku tuh pakai sesajen kayak gitu sesajen kayak gitu loh pindah rumah tuh kayak gitu padahal tuh masih ngontrak kayak gitu yang nganter tuh sekampung mati ngontrak itu ya ya udahlah terus aku dapat di sini banyak yang dijual ada 7 rumah yang di sini yang dijual kayak gitu aku ini nggak kayak marah-marah ya aku gini orang itu aku pilih kamu yang punya gaji bulanan maksudku lebih tenang nggak banyak aset yang diurus kayak gitu seandainya ada aset kalau orang punya gaji itu ya paling asetnya sudah tahu ini buat anaknya si A ini buat anaknya si B kayak gitu kan nggak punya pabrik kan nggak sampai lah punya pabrik ya gaji bulanan kayak gitu loh kecuali punya warisan aset kayak gitu ya itu bisa aja punya
pabrik investasi kayak gitu. Investasi paling berupa uang ya berapa 1 miliar misalkan, terus habis itu diambil bulanannya udah tenang hidupnya kayak gitu. Buat apa kayak gitu? Aku menikah lagi kalau sudah tua kayak gitu loh. Makanya aku heran juga kalau ada kok guru itu ya istrinya meninggal, temen aku tuh kayak gitu laki-laki, ya terus itu katanya ibu aku, ya di rumahnya ngurus sendiri kayak gitu, makan sama anak-anaknya, masak bisa, laki-laki bisa masak kata ibu. Siapa yang ngurus itu ya bu ya kalau istrinya meninggal, ya masak sendiri ya. Laki-laki juga bisa masak, makan bareng anak-anaknya kayak gitu, ibu aku ceritanya kayak gitu. Kan udah punya gaji ya, nggak banyak aset yang diurusin, nggak banyak aset yang dipikirin, nggak banyak orang yang harus dikasih gaji kayak gitu loh. Makanya itu aku paling kalau kurang utang kayak gitu ya, mungkin ada hutang piutang kayak gitu, tapi kan ada apa aset yang kayak gaji bulanan, ada pensiun kayak gitu yang di apa ya diandalkan kayak gitu loh. Aku udah berusaha ya ngasih tambahan selalu selalu dan selalu aku berusaha bagaimana tidak tergantung sekali kayak gitu. Tapi kenyataannya aku itu ya itu aku cari kerja. Aku keputusan terakhir itu aku cari kerja kayak gitu. Aku nggak cari uang karena aku aku cari uang kayak gitu aku sangat perfect banget kayak gitu. Aku harus sekolah lagi ya. Ya kayaknya pengabdian banget. 2 tahun udah aku jalanin kontraknya kayak gitu. Udah aku ya udahlah cari pengalaman juga. Terus udah kayak gitu aja. Pengalamanku nggak ada aku aku nggak bilang aku salah jurusan apa salah jalan ya. Aku cuman salah perhitungan kayak gitu loh. Aku salah perhitungan sama pak suami kayak gitu. Mestinya kalau dia aku jadi 4 sekalian istrinya kayak gitu. Aku minta rumah langsung, minta mobil langsung kayak gitu. Aku udah ajukan perceraian kayak gitu. Kok ngontrak kayak gini sih? Kak komitmenmu kamu aku nggak boleh kerja. Terus aku harus jadi 4, jadi istri, jadi sahabatnya, jadi ibu dari anak-anaknya, jadi eh, yang ngatur rumah tangganya kayak gitu loh. Jadi 4 tapi aku harus ngontrak kayak gini udah aku mau cerai aja kayak gitu. Dia nggak mau aku dimarahin nggak mau. Kok lambat semuanya lambat, lulus lambat kayak gitu. Sulit, teknik komputer tuh sulit kayak gitu. Aku sampai ngomong kayak gitu sulit kayak gitu. Terus abis itu punya anak juga lama kayak gitu, punya rumah nunggu ngontrak 4 tahun baru aku punya rumah lunas 10 tahun kayak gitu ya. Udah kayak gitu ayah aku bertahan di perantauan kayak gitu ya. Beda ya. Aku udah memaklumi ya, keluarga aku di desa itu banyak yang pengusaha nggak gajian kayak gitu. Yang cuman pegawai negeri satu-satunya itu ya ada adiknya ibu aku kayak. Bapakku nggak ngomong itulah. Bapakku itu bapakku itu pengusaha, ibuku pengusaha petani kayak gitu, pengusaha. Jadi tidak tergantung sama sekali bulanan apa musiman yang ada dan tiap hari cari uang, bagaimana menghasilkan uang kayak gitu. Aku bener-bener marah kayak gitu. Bapakku sampai menikah lagi itu cuman ngasih tahu laki-laki itu nggak semuanya baik di mata kamu, ada yang bejat kayak gitu. Bahkan bapakmu nih ngasih contoh bejat kayak gitu. Bapakku tuh seakan-akan berkata kayak gitu. Tapi ya itu ada surat sampai terakhir cerai dengan surat, meskipun itu bapakku udah tua, takutnya gona gini kayak gitu ya. Wan barusan ketemu bapakku sangat sangat memperhatikan tuh surat kawin, surat ini itu sangat saklek banget kayak gitu loh. Aku nih nggak enak makan sih sebenarnya. Mual gak enak makan, masuk angin. Mau nasi jagung masih masak dulu, apa mau mbok? Enak aja. Pak suami itu udah komit nggak pakai mbak. Oke Mas Zayo, aku suka sih kayak gitu. Memang aku udah biasa dengan pekerjaan rumah sejak aku tinggal di rumah mbak aku kayak gitu. Aku di rumah aku, mbak aku tuh nggak belajar aja, ya ngerja tugas harian kayak gitu ya. Aku bagian nyapu, bagian nyiram, ya kayak gitu. Nggak sinau tok. Ya, aku nek sinau tok ya keter sik sekolah, sik sinau, sik ngurusi anak. Aku hamil 7 bulan aja naik sepeda motor aku nganter anak aku kayak gitu.
Setelah 7 bulan baru anakku antar jemput kayak gitu. Banyak memang biayanya mahal. Hidup di kota tanpa bekal apa-apa. Aku alhamdulillah dikasih sertifikat sama ibu aku, tak gadekan aja buat buat uang gedung anak aku langsung cash kayak gitu. Di sekolah yang paling bagus di Sidoarjo kayak gitu. Ya lumayan lah di lingkungan aku daripada di Al Hikmah lebih mahal. Al Hikmah tuh aku pernah di sana ya. Aku pernah di sana ngajar di sana kayak gitu. Itu ya anaknya wakil gubernur, gubernur di situ di sana semuanya kayak gitu. Wakil menteri-menteri ada aja ke Surabaya ya. Nah, artis juga bisa aja di sana kayak gitu. Kalau di tempat aku sih banyak kalangan kayak pabrik, pegawai negeri juga ada, orang swasta juga ada kayak gitu. Karena full day-nya itu nggak langsung. Mulai kelas 4 sudah langsung full day kayak gitu. Jadi aku senang sih bener-bener. Kalau di Al Muslim itu langsung full day. Kelas 1 sudah langsung tancap gas jam 4 pulangnya kayak gitu. Anakku kadang tak titipin di satpam kayak gitu. Ya Pak, iya satpamnya ya baik kan. Dia main sepeda ramah lingkungan kan, nggak boleh harus pakai jilbab kayak gitu, kawasan berjilbab. Main sepedanya Pak Satpam, anakku. Mana Pak anaknya itu main sepeda dia di kan luas ya main sepeda, sepeda ontel itu punya Pak Satpam dipakai. Itu aja Sabtu aku gak apa-apa, aku gak peduli sih subscribe-nya berapa selama aku pingin ngomong. Ini kayaknya gak berkelanjutan ya. Kan aku pinginnya sih kalau jalan-jalan aku kemana aja sih yang bareng-bareng anak aku. Nanti kamu tinggal ngulang kalau pingin kayak gitu. Misalkan ke Bali aku belum pernah ngulang, ke Jogja aku belum pernah ngulang, ke Blitar juga makam Bung Karno belum pulang ngulang loh aku. Deket padahal ya. Aduh, aku sangat ya itu nggak ada kos untuk apa, orang orang kaya on aku kontrak aja gak ngomong kayak gitu ya. Oh alah, ya nggak apa-apa udah zaman aku sebenarnya, bukan aku aja sih sebenarnya, cuman deket kok sebenarnya Blitar kayak gitu ya. Aku belum pernah ke sana lagi kayak gitu. Gong Perdamaian tuh ada teman-teman aku udah ke sana semua ya, nggak apa-apalah. Aku nikmatin aja, aku bersyukur aja, aku nggak pernah sesalin kayak gitu. Yang penting aku udah punya anak 2 itu amanah buat aku. Bagaimana tuh dia mendapat pendidikan sebaik-baiknya kayak gitu. Hidup selayak-layaknya kayak gitu, lebih daripada orang tuanya kayak gitu. Terserah anakku mau melompat lebih jauh, mau melompat dengan langkah yang bertahap kayak gitu ya. Melompat dengan jauh, kalau warisanku lancar ya tak langsung tak bikinin istana di mana dia kerja kayak gitu. Aku kasih budget nih jalan-jalan nanti keliling dunia gitu. Jengkel aku. Aku ya sebenarnya hidup aku itu bukan seperti yang aku prediksi, hutang hutang hutang, bukan gitu. Tapi aku harus jalanin ya itu dengan, aku nggak bilang dengan rasa berat hati ya, dengan ikhlas lah. Kalau aku harus mengikhlaskan lagi suamiku menikah lagi kayak setelah aku nggak ada, ya aneh juga, aku bodoh banget. Aku berikan petunjuk ya Allah, kalau memang suamiku nanti pisahkan aku sebelum aku mati. Soalnya aku mau butuh persiapan akhirat lebih matang kayak gitu daripada menikah lagi, apalagi di akhirat kayak gitu loh, menikah lagi gitu loh. Jengkel aku masuk sampai aku itu dikasih apa ya, manipulatif kayak gitu ya loh. Aku makanya nggak suka kaya tapi jadi sombong, jadi salah arah kayak gitu. Banyak kok yang pada akhirnya terlilit hutang, terus terbujuk wanita itu banyak. Tahta wanita, tahta tahta wanita dan apa, harta ya, harta tahta dan wanita itu loh. Yang nggak kuat ada yang nggak kuat kayak gitu. Bapak aku kan maunya ibu aku nggak tak bolehin, kalau calon tunggal boleh bu maju. Berat banget kan di sana itu ya, habisnya banyak puluhan juta loh.
bayangkan beberapa bulan itu, aduh, makanya aku kayak gitu, ya Allah. Kalau turun tunggal boleh Bu, perempuan calon tunggal boleh, tapi kalau nggak calon tunggal nggak usah, ibuku nurut aku kan. Ya memang buktinya nggak ada calon tunggal, masih ada saingannya. Ya udah kalau kayak gitu, aku nggak mau dengan jabatan yang bukan aku pikirkan kayak itu. Aku ikut ikut apa namanya itu, ikut organisasi aja nggak boleh, sama ibu aku nggak boleh. Waktu kuliah dulu mending kamu pulang, nggak gampang itu, butuh tenaga, pikiran, biaya. Tahu kan, tenaga, pikiran, biaya itu benar-benar orang yang benar-benar mampu, kesehatan juga gitu loh. Nggak mudah. Aku ikut salah satu itu yang diharuskan tuh UKKI, unit kegiatan kerohanian Islam itu, karena harus pilih satu saja di awal semester. Ya aku pilih itu, udah nggak yang diharuskan cuma satu aja pada awal-awal semester kayak gitu. Pengalamanku kuliah itu kayak gitu. Kalau untuk berkelanjutan ya terserah. Kalau senang itu terus kayak gitu. Nggak apa-apa kalau senang. Kalau aku udah nggak boleh, nggak senang. Sangat botol kayak tutupnya kayak gitu loh. Udah ya, aku pagi-pagi aku ini yang buat yang suka aja. Aku nggak tahu, aku malu loh kalau sampai didengarkan di sini, orang spesial banget ya di media sosial ini yang melihat kayak gitu loh. Makanya aku sebenarnya nggak boleh, orang pinter itu udah tahu rule-rulenya. Aku nggak ngajarin yang pinter ya. Yang ini juga sebenarnya masukan buat teman-teman aku yang benar-benar pingin di apa, di dunia pendidikan kayak gitu. Kok harus mikir dulu kira-kira jurusannya apa, nanti kerjanya apa. Aku tuh sebenarnya pinginnya di pabrik kayak gitu. Aku tanya temen aku, gimana kalau di pabrik? Kalau di pabrik itu cuman 1% aja pendidikannya yang dipakai, nanti seterusnya itu tergantung di pabrik itu kerjanya apa. Nanti kalau pingin pinter lagi, sekolah lagi, disekolahin kayak gitu. Kalau benar-benar apa, mau berkarir kayak gitu ya. Habis itu Pak suami aku ketemu Pak suami ya pas ulang tahun itu, dulu cepet banget akhirnya aku pacaran nih sama dia. Terus kamu nggak usah kerja ya. Oh nggak usah kerja, aku kayak gitu kan. Udah berapa tahun ya aku, dia bilangnya nggak usah kerja. Oh ya, aku ya terserah kayak gitu, kamu nanti jadi istriku, yang jadi sahabat aku, jadi istriku, jadi ini asisten aku, jadi ini aku. Oh ya ya, nggak apa-apa, jalani aja kayak gitu. Aku namanya sudah berjalan ya pacarannya. Oh ya, jalani aja kayak gitu. Aku yang bikin nggak suka itu ya adalah aku yang pingin eh, nggak terus, aku nggak mau, nggak suka aku dengan kebiasaan aku ya. Ada ya kayak adaptasi, kok gitu sih, kok gitu sih kayak gitu terus kayak gitu. Aku mau mau mundur tapi dia nggak mau, nggak bisa, pokoknya kamu tuh sama aku kok. Oh ya, sampai terus kayak gitu ya sampai sekarang itu. Ya aku masih yakin dia tetap menjadi satu-satunya, aku menjadi satu-satunya kayak gitu loh. Ya udah kayak gitu, karena apa ya? Hmm, karena udah punya anak itu loh, buat aku gimana kita ikutin pembenci dulu kayak gitu. Ke presiden itu kan turun itu bukan karena yang suka kan sebenarnya. Sebenarnya nggak mengundurkan diri kayak gitu kalau aturannya itu benar kayak gitu loh. Harus ada sidang, sidang, sidang kayak gitu, sampai nggak mengundurkan, nggak diundurkan kayak gitu. Ya, kan itu mengikuti apa ya, mungkin aku kok presiden kok ada pembenci ya, maksudnya apa ya, mengikutin pendapat yang itulah, terlalu kontroversial itu, ikutin aja mungkin kayak gitu. Nggak tahu kok bisa mundur ya, padahal tuh harus ada sidang umum, ada kayak sidang umum sementara. MPRS dulu ada kan, MPRS sementara, badan hukum sementara tuh ada. Makanya aku ikutin pembenci dulu. Ikutin pembenci, jangan jangan apa ya, eh, harusnya aku nggak banyak ngomong kayak gitu. Sekarang kalau sudah aku terlalu panjang ngomong itu, ambil apa,
ada yang mengambil kesempatan kayak gitu. Ya aku nggak, itu bukan wewenang aku, ada Allah Maha Kuasa ya. Yang penting aku jadi ibu rumah tangga itu bahagia banget kayak gitu loh. Aku jadi netizen itu, ya itu yang aku jadi netizen itu kan, itu netizen tuh apa, penduduk ya. Jadi penduduk itu merasa kalau negaraku kaya, aku sih merasa kaya kayak gitu. Tapi kalau kaya terus aku jadi sombong, itu aku yang nggak aku suka gitu. Makanku tetap kok. Aku masak bistik aja sulit. Pernah aku masak bistik gitu ya, enak kan? Halo kok sate, ya enak sate. Aku bistik dia enak sih bistik. Ada ladanya kayak gitu ya. Enak pakai kentang kayak gitu, enak sekali. Tapi aku, lidah aku apalagi masak sendiri, kalau masih beli aku mungkin. Terus itu sapinya itu bagus banget kan. Eh ya wes gak ngono, aku tetep aja makannya kayak gini, peyek, lodeh, brengkes, dadar jagung, nasi jagung. Aku gak akan merubah sampai di ujung mana dunia pun, aku gak akan berubah pola makan aku yang kayak ikan asin kayak gitu. Ini karena sakit aja aku masih berhenti. Coba aja kalau sudah menter kayak gitu, aku punya penetralisirnya. Udah ya, aku masih jengkel. Ya udahlah, kalau aku masih jengkel, kamu gak usah subscribe banyak-banyak. Yang penting luapan hati aku tuh terrekam kayak gitu loh. Nggak nggak terulang lagi kayak gitu. Kalau karir ya karir, kalau ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga kayak gitu. Aku mau nurut kurang uangnya kayak gitu loh. Mau hutang juga nggak enak.